Perkenalkan lur, nama saya Icang. Dengan coach hari ini bersatu kita teguh, bertujuh kita boyband ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film asal negara kita tercinta bergenre horor komedi. Film ini berjudul Perjanjian Ghaib tahun 2023, bercerita tentang sepasang suami istri miskin yang melamar sebagai pembantu nenek karena tergiur dengan gaji tinggi yang diberikan. Mereka pun memiliki rencana busuk untuk mengeruk seluruh harta nenek. Namun pasutri ini tidak pernah tahu siapakah nenek sebenarnya dan apa akibatnya jika berani mencuri harta nenek. Seperti apakah kehororan film ini? Langsung kita ke request tebakan dari dulurku AB ya. Oke, taksi apa yang menyusahkan? Hayo apa lur, apa jawabannya? Taksi gampang itu ku mencari penggantimu. Hele bucin AB. Kalau taksi yang menyakitkan apa? Hayo lur, taksi lamanya cinta harus memiliki. Semua aja taksi, monggo skecaken. Film dimulai dengan sebuah informasi bahwa sampai saat ini masih banyak yang melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan atau kehidupan yang abadi. Pelaku pesugihan biasanya membuat perjanjian dengan makhluk gaib dan mempersembahkan tumbal sebagai gantinya, bahkan termasuk anak sendiri. Pada tahun 2003, sepasang suami istri yaitu Andri dan Wati sedang memohon di depan kuburan agar mereka bisa cepat kaya, melunasi semua hutang, mendapatkan rumah besar, dan juga diberi momongan. Baru mulai aja udah musyrik ya mereka ini ya kan lur. Beberapa hari setelahnya Wati yang tes pack pun ternyata sudah hamil, namun dia masih belum memberitahukannya ke Andri. Lalu saat mereka makan pecel kuah rawon, Wati melihat ada lowongan kerja di bungkus korannya, yaitu sebagai pengasuh nenek yang separuh stroke dengan gaji 8 juta per bulan plus bonus sesuai performa kerja. 8 juta jagain nenek, siapa yang nggak ngiler ya kan lur? Nggak ada atasan toksik, rekan kerja toksik juga nggak ada ya kan? Belum kerja aja Wati sudah berniat busuk, yaitu mencuri duit si nenek sultan sedikit-sedikit karena dia pasti nggak akan sadar. Namun Andri tidak mau lagi mencuri seperti itu karena usut punya usut lur. Andri dulunya bekerja sebagai OB khusus kamar mayat, sampai akhirnya dia dipecat karena berkali-kali mencuri dompet-dompet jenazah yang baru datang. Ini kan orang kaya, mereka juga nggak akan sadar kalau kita nggak mau nyuri lagi ya, nanti yang pecat. gajinya gede kira. Tak lama kemudian listrik rumah pun dimatikan sama pemiliknya karena sudah berbulan-bulan mereka belum bayar sewa, dan 2 minggu lagi mereka akan diusir jika masih belum membayar. Keesokan paginya mereka pun pergi ke rumah si nenek untuk melamar kerja karena kondisi ekonomi serba kepepet ya kan. Sepanjang perjalanan Wati pun membriefing suaminya Andri bahwa dia pernah bekerja di RS tapi bukan sebagai OB lur. Apalagi jangan sampai keceplosan ngomong dipecat gara-gara nyolong ya kan. Andri akan mengaku lulusan sekolah keperawatan, sedangkan Wati pura-pura punya pengalaman beberapa tahun merawat orang tua. Sesampainya di rumah nenek, ternyata dugaan mereka benar. Nenek adalah sultan yang memiliki rumah gedong. Tapi begitu diinterview oleh anak nenek bernama Sata, Andri jawabnya kaku banget kayak gini dong. Lalu saya di sana dapat banyak pengalaman. Di lain sisi lur, anehnya Sata langsung menerima mereka dan juga ketawa-ketawa sendiri padahal nggak ada yang lucu. Di sini ada beberapa syarat yang mbaknya lahir di Rabu Legi. Jadi kita diterima mas. Ya. Singkat cerita, setelah mengambil barang-barang, Andri dan Wati pun akan memulai hari pertamanya bekerja. Sata menjelaskan bahwa nenek selalu bangun jam 4 pagi dan mereka harus mengerjakan daftar pekerjaan yang sudah diberikan oleh Sata, seperti bersih-bersih, masak, merawat nenek, juga menyiapkan sesajen dan menyalakan dupa setiap pagi. Loh, kok ada sajen? Andri dan Wati pun hanya bisa terperangah karena mendapatkan kamar yang begitu besar dan mewah untuk mereka. Setelah menaruh barang-barangnya di kamar, Sata mengajak mereka house tour dan menjelaskan apa yang ada di sana. Ada kucing peliharaan nenek yang harus dicek makanannya jam 3 pagi dan jam 3 sore.
Nenek juga memelihara ayam cemani karena dia suka memakannya khususnya ketika ada acara. Lalu ada sajen yang harus diganti di dekat pohon besar yang diberi kain putih. Sampai akhirnya mereka dibawa masuk ke kamar nenek. Di sana ada dupa dan saat itu nenek sedang nyinden sambil main alat musik tradisional semacam kecapi, Lur. Ini ada pembantu baru, namanya Andri Semawati. Pagi itu nenek pun berjemur lihat pemandangan sambil nyebat kretek. Sedangkan Andri diajari cara mengganti sajen. Lalu tak lama kemudian datanglah hansip bernama Tejo dan tukang becak bernama Tisna mengantarkan bunga kantil yang selalu dipesan nenek setiap pagi. Buat yang belum tahu, Lur, ya, ini bunga kantil itu biasa ada di sajen-sajen untuk ritual, Lur. Dan aromanya disukai oleh makhluk halus khususnya kuntilanak. Setelah Sata, Tejo, Tisna pergi dari sana, Wati pun memberikan bunga kantil itu ke nenek. Dikiranya buat dicium-cium doang, ya kan? Tapi ternyata dimakan dong. Sata pamit ya. Saya Wati, suami saya Andri. Bunga kantilnya. Iya. Mari, Nek. Si. Sesampainya di rumah, Wati pun menyuapi nenek sambil ngajak ngobrol-ngobrol. Tapi nenek hanya terdiam bahkan membuang sendok makanannya. Ketika Wati mengambil sendok, dia sempat melihat bunga di bawah kasur dan tiba-tiba nenek mengatakan, "Ojo melu-melu," atau "Jangan ikut-ikut, Lur." Ojo melu-melu. Malam harinya Wati lanjut memandikan nenek, lalu bertanya berapakah usia nenek. Karena kulitnya masih kenceng, masih sangat bagus, parasnya juga cantik, masih bisa loh nek kawin lagi, kata Wati. Tapi lagi-lagi nenek hanya terdiam, Lur, dan dia ketakutan melihat ke arah jendela. Lalu tiba-tiba, Loh, urusan kulitnya nenek. Apa sih rahasianya, Nek? Orang udah ada apa-apa loh, Nek. Wati yang kesakitan karena dicakar pun langsung pergi dari sana. Sementara nenek masih sangat ketakutan karena melihat sesosok makhluk goib di jendela. Air di bathtub pun tiba-tiba menghitam. Dan yang terjadi, untungnya Andri segera datang dan langsung membawa nenek kembali ke kasurnya. Sementara Wati beli nasi bungkus di warung Bu Marni dan dia pun ngobrol dengan Tejo, Tisna, dan Bu Marni sendiri. Meskipun tidak ada yang tahu siapa nama asli nenek, Lur. Tapi warga sekitar memanggilnya dengan nama Nenek Dasa karena semua nama belakang anak-anaknya diberi nama Dasa. Mereka juga menceritakan jika nenek memiliki 5 anak dari suami yang terakhir. Anak pertamanya dan suaminya sudah meninggal, katanya karena stres tepat di hari ulang tahunnya nenek meninggalnya. Anak kedua yang paling rajin ngurusin nenek juga sudah meninggal tepat di hari ulang tahun nenek. Sementara anak ketiga, keempat, dan kelima yang masih hidup, yaitu Asta, Nawa, dan yang paling bungsu adalah Sata, Lur. Mereka bertiga belum ada yang menikah, tapi Nawa memiliki seorang anak yang rumornya adalah anak adopsi. Mendengar itu Wati pun bertanya-tanya apakah nenek punya penyakit menurun. Tapi mereka semua hanya terdiam. Nenek juga udah meninggal, katanya stres. Yang pertama, Dwi meninggal pada waktu masih remaja. Gasta, 4 Nawa. Yang kelima, Mas Sata. Dwi juga meninggal pada saat nenek ultah. Nenek itu punya penyakit menurun. Bu Marni juga mengatakan jika sudah biasa ada kejadian aneh di rumah Nenek Dasa karena dia sering dikirim santet namun gak ada yang mempan. Selain itu orang-orang kampung percaya di rumah nenek ada brankas yang isinya bisa bikin kaya 7 turunan gak habis-habis. Wah, rumpi banget sumpah ini orang-orangnya, ya kan. Mendengar itu Wati pun langsung berpikiran, harta 7 turunan boleh juga nih. Sesampainya di rumah, Wati pun terkejut melihat kucing peliharaan nenek mati di gerbang.
Andri juga marah ke Wati karena nenek ditinggal sendirian begitu saja pas lagi mandi. Karena kucing kesayangan nenek sudah mati, Wati pun meminta Andri untuk menguburnya, dan kalau nenek atau Pak Sata tanya, mereka akan beralasan kucingnya sudah kabur. Andri pun segera mengubur si kucing, sementara Wati mengganti baju nenek biar lebih anget dan menyiapkan makanan. Tapi tiba-tiba jendela terbuka sendiri dan lampu pun padam. Di lain sisi nenek ketakutan karena didatangi oleh makhluk goib. Sampai akhirnya jelas Andri dan Wati panik karena nenek mati secara misterius. Andri pun akan melapor ke Sata, tapi Wati langsung mencegahnya karena bisa-bisa mereka dituntut sebagai pelaku pembunuhannya. Itu karena orang miskin selalu dianggap salah dan hukum tidak akan pernah memihak kepada mereka. Wati pun beranggapan nenek meninggal akibat disantet karena matinya nggak wajar, yaitu mengeluarkan darah dari mata, hidung, mulut, dan telinganya. Setelah menenangkan diri, Wati pun memberitahu jika di rumah itu ada harta karun nenek dan mereka harus mengambilnya sebagian untuk membayar utang-utang. Andri pun diminta menjaga mayat nenek di kamar, sedangkan Wati akan keliling mencari brangasnya. Suwen kon. Maaf ya, Nek. Wati pun mulai mengoprek-oprek seisi rumah, sedangkan Andri mencari-cari hanya di dalam kamar saja. Dan sempat terlihat mayat nenek yang duduk di kasur ya. Ketika Wati akan naik ke lantai atas, tiba-tiba Andri berteriak memanggilnya karena dia melihat sesuatu di dalam lemari dari celah-celahnya. Namun di lain sisi lur, arwah nenek Dasa terus mengintai mereka. Sesuatu di dalam ya? Kita buka paksa aja pintunya. Mas kesuwen ini. Di film-film bisa ya. Kon ojo kelangopan aku yuk. Kelangopan. 2 jam sudah pintu lemari masih belum bisa dibuka. Mereka pun akhirnya tidur dan akan lanjut lagi besok pagi. Tak lama kemudian gara-gara ngorok, Andri pun terbangun dan akan lanjut membuka lemarinya. Tapi tiba-tiba terdengar nenek Dasa yang sedang nyinden. Dan ketika Andri mengecek kasurnya, loh kok nggak ada. Dan ternyata nenek Dasa sudah berada di lantai dengan posisi meringkuk di dalam selimut. Andri pun nekat akan membuka selimutnya dan yang terjadi ternyata itu hanyalah mimpi. Tapi ketika Andri akan membangunkan Wati, ternyata Mbah Dasa ada di sebelahnya. Dengan sangat ketakutan Andri pun berusaha membangunkan Wati, yang ternyata tanpa mereka sadari hari sudah pagi dan jasad nenek Dasa sudah pindah ke bawah kasur. Nenek diri. Kemana ini nenek? Jelas mereka kebingungan melihat nenek pindah ke bawah kasurnya. Lalu tak lama kemudian bel rumah berbunyi yang ternyata Tejo datang untuk memberikan bunga kantil. Andri dan Wati pun alasan nenek lagi nggak enak badan, makanya hari itu tidak berjemur. Lalu tiba-tiba Tejo pun berteriak, "Cepat sembuh ya nek," ke arah jendela lur, karena nenek Dasa nongol di sana. Namun ketika Andri dan Wati menengoknya, tidak ada siapa-siapa di jendela itu. Nenek, cepat sembuh. Enak badan, makanya minta sarapan sambil tiduran. Setelah itu Sata telepon dan mengatakan jika sore nanti dia mau datang ke rumah bertemu dengan ibu. Mau nggak mau agar mayat nenek Dasa tidak busuk, ya mereka pun beli formalin dengan bantuan teman Andri di rumah sakit. Dan Andri juga tahu proses mengawetkan mayat. Baru aja cairan formalin disuntikan, tiba-tiba Sata datang lebih cepat dan akhirnya untuk sementara nenek Dasa pun di make upin agar tidak ketahuan sudah mati. Andri pun berusaha mengulur-ngulur waktu selagi Wati membersihkan darahnya, mengganti bajunya dan juga merias wajah nenek Dasa.
Buka gerbangnya. Ya, Mas. Itu kalau dia mau istirahat siang. Apa? Nenek baru aja tidur. Tujuan Sata datang ke sana meminta cap jempol ibunya untuk mengambil tabungan deposito demi kepentingan bisnis. Dan Sata berjanji akan mengganti uangnya berkali-kali lipat kalau nanti dapat untung. Sata juga mengatakan dia akan datang lagi tepat di hari ulang tahun nenek. Lalu sebelum Sata pulang, dia mengingatkan Andri untuk melakukan semua rutinitas nenek. Karena dia tahu dari Tejo jika nenek tidak dijemur pagi hari tadi. Pas dapat untung, nanti Sata balikin berkali-kali lipat. Sata bakal balik lagi pas ibu ulang tahun. Kan udah bilang, ikutin semua aturan yang sering nenek lakuin. Tadi saya ketemu Tejo, katanya kalian nggak jemur nenek di pagi hari. Malam itu sebelum tidur, Wati mengatakan jika anak-anak nenek tidak ada yang peduli. Masa datang cuma minta cap jempol buat nyairin duit? Uang itu memang membutakan ya, katanya lur. Agar warga sekitar tidak curiga lagi, besok paginya nenek yang sudah diawetkan pun dibawa keliling-keliling kampung dong. Tapi anehnya lur, ketika sampai di warung Bu Marni, mereka beneran ngobrol sama nenek dasar lur. Ngobrol kayak biasa aja. Padahal jelas-jelas Andri dan Wati melihat nenek hanya diam saja. Karena emang dia sudah mati ya kan. Gini-gini aja, punya juga rakyat jelata. Apa nek? Oh Bu Marni, nenek kangen telurnya Bu Marni. Sama kesukaan nenek terong balado. Iya ya, hidukin. Kayak gimana? Emang ada lowongan anak ini? Andri pun semakin bingung melihat warga yang ngobrol beneran dengan nenek. Sedangkan Wati yang kesel lihat suaminya Parno pun memukulinya dengan bantal. Dan hal yang tak diduga-duga pun terjadi lur. Wah heboh ya kan. Ternyata uang disembunyikan di dalam bantal, juga di bawah kasurnya nenek. Udah nyolong nganggep kayak uangnya sendiri. Bahagia lagi di atas mayatnya nenek. Pemandangan yang luar biasa tolol sebenarnya sih. Sambil minum-minum khamer, mereka pun menghitung uangnya yang total 20 juta. Selain itu Wati juga menemukan 2 kunci di bawah kasur nenek, yang mana dia yakin itu pasti kunci brankas berisi uang yang jauh lebih banyak lagi. Andri pun merasa uang 20 juta sudah cukup bagi mereka untuk membayar biaya kontrakan. Tapi Wati yang maruk merasa belum cukup dan mereka harus mencari di manakah harta karun nenek sebenarnya. Wati pun menari-nari dengan uangnya sambil nyinden seperti nenek. Bahkan uang-uangnya dipukul-pukulin ke nenek sambil bilang penglaris gitu lur. Andri pun mengatakan, jangan ngeledek nenek kayak gitu, nanti bisa marah dia. Lalu Wati menjawab, lah ya apa, lawang wis mati. Dan listrik rumah pun tiba-tiba mati lur, mampus. Penglaris. Sapanto wa yuning. Nanti nenek bisa marah. Lo wis mati. Jasad nenek pun menghilang dari kursi rodanya. Lalu Wati kembali nyinden, tapi kali ini dalam kondisi kesurupan. Sedangkan arwah nenek berada di belakangnya. Dan yang terjadi, keesokan paginya Wati pun sadar dan jasad nenek masih menghilang. Dia memunguti uang yang berserakan satu persatu sampai akhirnya terlihat kaki nenek tepat di depan matanya. Namun ketika Wati membangunkan Andri, nenek sudah balik ke kursi rodanya loh. Mereka pun masih beranggapan kejadian aneh yang dialami akibat terlalu kobam. Dan Andri pun meminta mereka segera pergi dari sana. Tapi Wati lagi-lagi menolak karena uang 20 juta hanya cukup bayar kontrakan. Tapi utang-utang biaya sekolah adik Andri dan biaya utangnya ibu Andri juga masih sangat banyak. Karena utang ibunya diungkit-ungkit, Andri yang jengkel pun tetap akan pergi dari sana sendirian. Namun tiba-tiba Wati berteriak memanggil Andri. Karena ternyata pintu lemari berhasil dia buka memakai kunci yang sudah ditemukan, yang mana terdapat pintu rahasia di dalamnya.
Di balik pintu rahasia tersebut ada seonggok tangga yang mengarah ke ruang basement. Dan jelas terlihat bahwa itu adalah tempat ritual nenek, ya kan? Mereka berdua pun mulai mencari di manakah berangkas nenek disembunyikan. Andri yang mengecek meja ritual melihat foto 3 anak nenek yang masih hidup, yaitu Asta, Nawa, dan Sata. Juga ditemukan foto nenek bersama banyak anak di sekitarnya. Lalu tiba-tiba, awas lur. Entah siapa arwah-arwah yang berbisik tadi kepada Andri, dan untungnya Wati menyadarkan suaminya karena berangkas telah ditemukan. Namun mereka tidak tahu kode berangkasnya dan random muter-muter kuncinya sampai akhirnya terdengar suara langkah kaki di dalam rumah. Andri dan Wati pun segera naik ke atas kembali ke kamar nenek, dan ternyata anak keempat nenek yaitu Nawa ada di sana bersama putrinya. Untungnya Nawa yang baru datang tidak curiga sama sekali. Andri pun membawa barang-barang Nawa ke kamarnya, sementara Wati mengantar Nawa bertemu dengan nenek. Anehnya nenek sudah ada di kamar Nawa sambil lihat pemandangan dari jendela lur, padahal sebelumnya ada di tempat makan, ya kan? Dan sama seperti warga sekitar, Nawa ngobrol dengan nenek seakan-akan dia masih hidup. Itu tas taruh di situ aja. Setelah itu Andri pun disuruh pergi ke warung Bu Marni beli marimas anggur, dan di sana dia melihat foto Bu Marni bersama banyak anak kecil. Yang anehnya tertulis banyak angka urut di baliknya lur. Tejo, Tisna, dan Bu Marni yang kepo pun melihat foto tersebut, dan Bu Marni kembali rumpi. Jangan-jangan benar kata orang-orang kampung, Bu Marni sebenarnya punya banyak anak, tapi semuanya ditumbalin tepat ketika hari ultahnya, termasuk 2 anaknya yang sekarang, kata Bu Marni lur. Bu Marni juga curiga kenapa nenek Dasa menamai anak-anaknya berurutan kayak nomor, seperti ketiga anaknya yang masih hidup. Asta atau nama lengkapnya Sapta Dasa, lalu ada Nawa Dasa, dan terakhir Sata Dasa, yang artinya lur adalah nomor 98, 99, dan 100. Mendengar fakta itu Andri pun terkejoet, karena jika gosip itu memang benar, berapakah usia nenek sebenarnya karena dia sudah memiliki anak 100? Atau jangan-jangan nenek Dasa tidak bisa mati? Ditambah lagi esok hari adalah hari ulang tahun nenek, yang artinya akan ada tumbal anak berikutnya. Tapi semuanya ditumbalin. Pas nenek lagi ulang tahun. Masa tak 100. Ika Joko, nenek namain anaknya berurutan kayak nomor. Jangan-jangan nenek gak bisa mati. Kalau nenek anaknya 100, usia nenek yang benar berapa? Sesampainya di rumah, Andri pun minta ke Wati agar mereka segera pergi dari sana, karena dia yakin kekayaan nenek dan umur panjangnya berasal dari pesugihan, yang mana nenek harus menumbalkan 1 anaknya setiap dia ulang tahun sebagai syaratnya. Andri takut mereka berdua akan terseret menjadi tumbal, namun Wati masih kekeh harus mendapatkan harta karun nenek terlebih dahulu, karena dia lebih takut dengan kemiskinan. Duh, ini udah gak bener Wati. Dia gak pernah benar-benar bisa hilang dari dunia ini. Nenek ulang tahun, anak-anaknya yang mati. Aku udah takut, aku mau tetap di sini. Aku lebih takut miskin. Malam itu Wati pun nekat pergi ke ruang ritual untuk membuka berangkas dengan cara random lagi mencoba kode-kode ngawur, dan tanpa dia sadari arwah nenek sedang mengikutinya. Sementara itu Andri yang kebangun dari tidur mengikuti Wati palsu yang baru saja keluar kamar. Sampai akhirnya Wati menangis sambil berjongkok di pojok ruangan, dan tiba-tiba Wati. Keesokan paginya, tepat di hari ultah nenek, Sata pun sampai di sana dan membangunkan Andri yang masih pingsan. Andri pun disuruh memotong ayam cemani untuk acara ultah nanti. Tapi ketika akan disembelih, Andri melihat arwah nenek di sebelahnya dan berhalusinasi jika yang disembelih adalah istrinya sendiri, yaitu Wati. Andri yang semakin ketakutan pun langsung masuk ke dalam rumah dan memberitahu yang sebenarnya terjadi ke Sata juga Nawa, bahwa nenek telah mati dan mereka berdua sengaja memberikan formalin untuk mengawetkan jasad nenek, juga telah mencuri uang sebanyak 20 juta. Mendengar itu, Sata dan Nawa pun hanya mengatakan, "Kamu gila ya? Nenek ada kok, dia ada di situ."
Dan betapa terkejutnya Andri, Lur, yang kali ini benar-benar melihat nenek kembali hidup. Nenek mati. Nenek. Mbak, pecat saya, Mbak. Mas, pecat saya. Nggak bohong, Mas. Duit, Mas. 20 juta. Kamu gila ya? Nenek ada kok. Nenek ada, dia di situ. Wati pun langsung memarahi Andri karena bisa-bisanya dia ngaku yang untungnya Sata juga Nawa hanya menganggap Andri lagi stres. Andri sudah tidak peduli dengan uang-uang tersebut daripada dia hidup dalam ketakutan. Tapi Wati mengatakan jika mereka tetap miskin, sama saja mereka akan hidup dalam ketakutan. Ya benar juga sih ya. Wati pun terus ngotot dan memaksa Andri untuk membuka berangkasnya, yang mungkin kodenya adalah tanggal lahir nenek Dasa. Mereka pun terus berdebat sampai akhirnya Wati memberitahu jika dirinya sedang hamil dan tidak mau keguguran untuk yang kedua kalinya karena tidak bisa membayar rumah sakit. 3 cari tahun tanggal lahir nenek. Aku mau hidup tenang, kaya, tapi ketakutan. Mau. Bulan kedua kalinya bayar rumah sakit. Kalau kamu mau pergi silakan. Andri pun akhirnya luluh dan mau menuruti permintaan Wati. Malam itu saat Nawa dan Sata sibuk mempersiapkan ulang tahun nenek, mereka akan mengambil harta di berangkas dan segera kabur dari sana. Andri juga sudah menuliskan tanggal-tanggal ulang tahun anak-anak nenek, juga tanggal ulang tahun nenek sendiri dari 100 tahunan yang lalu, yang bisa dicoba satu persatu oleh Wati. Sedangkan Andri akan bertugas mengalihkan perhatian. Misi mereka harus berhasil sebelum anak ketiga nenek datang, yaitu Asta atau Sapta. Sata pun menelpon kakaknya Asta yang lagi OTW untuk segera datang karena acara ultah sebentar lagi dimulai. Namun ketika telepon ditutup, tiba-tiba sementara itu Wati yang akan masuk ke lemari didatangi oleh nenek, yang untungnya dia berhasil masuk duluan ke lemari tersebut. Namun ternyata tiba-tiba Wati terlempar ke alam ghaib, yang mana rumah nenek terlihat sangat-sangat gelap. Wati pun terus mencari Andri, tapi yang dia temukan adalah arwah-arwah anak nenek yang ditumbalkan. Bahkan mereka sedang menyiapkan makan bersama dong, anjira. Lalu yang terjadi, untungnya Andri datang menyadarkannya dan langsung menenangkan Wati yang masih ketakutan. Mereka pun segera pergi ke ruang ritual bawah tanah, mencoba satu persatu kode yang sudah ditulis, dan akhirnya berangkas berhasil dibuka. Ternyata di dalamnya berisi emas-emas batangan, uang juga perhiasan, dan langsung dimasukkan ke dalam kain termasuk keris yang ada di ruang ritual. Gak pakai lama, Andri dan Wati pun akan kabur dari rumah tumbal anak tersebut. Tapi tiba-tiba Andri yang diseret langsung dicekik dan dibentur-benturkan endasnya oleh nenek. Wati pun berusaha menyelamatkan suaminya, namun tiba-tiba mereka kembali dibawa masuk ke alam gaib. Kali ini terlihat arwah nenek yang juga berada di sana sedang merayakan pesta ulang tahun bersama seluruh arwah anak-anaknya. Saat itu Wati mulai tak sadarkan diri. Arwah anak-anaknya pun mulai mengerumuni mereka, dan Andri memilih untuk mengorbankan dirinya agar Wati juga anak di kandungan istrinya bisa selamat. Wati pun terus berlari sampai akhirnya dia berhasil keluar rumah, dan pada akhirnya dia kembali untuk menyelamatkan suaminya karena dia mengingat sosok Andri yang selalu ada untuk Wati, bahkan sampai mengorbankan dirinya. Namun ketika Wati akan masuk rumah, nenek Dasa sudah menunggunya tepat di depan pintu. Wati pun memohon agar suaminya dilepaskan, dan nenek pun menjawab, setiap perjanjian selalu ada timbal balik, harta atau nyawa, gitu katanya, Lur.
Dengan terpaksa Wati pun mengembalikan seluruh harta nenek dan akhirnya Andri pun dilepaskan oleh nenek. Yang berjanjian selalu timbal balik. Lepaskan suami saya. Mas. Pada akhirnya mereka berdua pulang ke kampung halaman dengan tangan kosong. Dan naasnya Wati keguguran untuk yang kedua kalinya. Di akhir film kita diberikan informasi lur bahwa pesugihanlah yang membuat nenek tidak bisa mati. Namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal, yaitu dengan menumbalkan satu anaknya di setiap ulang tahun nenek Dasa. Asta yang sebelumnya kecelakaan karena didatangi arwah pun akhirnya tewas dengan cara yang misterius. Yang mana artinya dia adalah tumbal di ulang tahun kali ini. Di saat yang sama arwah nenek merayakan ulang tahun dengan arwah anak-anak yang sudah ditumbalkannya. Sementara di dunia nyata, nenek juga sedang merayakan ultah bersama dua anaknya yang masih hidup, yaitu Nawa dan Sata. Yang mana mereka berdua juga akan mati tahun depan dan 2 tahun lagi, tepat di hari ulang tahun nenek. Kalau anaknya udah habis gimana lur? Ya kawin lagi dong lur sama berondong ya. Apakah Anda berminat? Ini aku ada nomornya, mau? Blok. Tahunnya. Selamat ulang tahun ya, Nek. Buyar, nggak perlu jadi Deadpool atau Wolverine ya kan buat hidup abadi. Cukup dengan pesugihan Anda bisa hidup loh selama-lamanya. Pesan moralnya apa lur? Janganlah hidup miskin. Jadi buat Anda yang jam 10 baru bangun, rokok minta temen, pinjol buat DP slot. Hei, Anda kok enak nyusahin hidup orang-orang di sekitar Anda lur. Assalamualaikum.